Kali ini kita akan membahas mengenai fundamental saham seperti aset, liabilitas, ekuitas, laba, cash flow, dan juga arus kas. Ini ilustrasi aja biar mudah dicerna ya. Anggap ini ada toko es krim, tapi bukan Mixway kok, bukan. Ya toko es krim aja yang dimana ada bangkunya lah, ada dine-in-nya dan segala macem. Jadi di dalamnya itu ada kulkasnya, ada bangku, meja, mesin kasir, dan peralatan pembuatan es krim. Semua yang dimiliki termasuk lahannya itu disebut dengan aset. Di sini asetnya 1,08 miliar ya misalkan. Nah tapi ini kursi dan mejanya ini ternyata ngutang. Lalu peralatan bikin es krimnya juga ternyata masih nyicil. Ini juga hutang. Nah, hutang-hutang tadi itu disebut dengan liabilitas. Di sini misalkan aja liabilitasnya 159 juta. Lalu selanjutnya yang dikotakin ini adalah harta bersihnya kan, yang bukan hutang. Nah, harta bersihnya toko es krim ini itu tuh disebut dengan modal bersih atau kekayaan bersih atau ekuitas. Nah, rumus dari ekuitas ini adalah aset dikurangi dengan liabilitas, sehingga kita dapatkan ekuitasnya adalah 921 juta. Ini adalah modal bersihnya toko es krim ini. Selanjutnya kita masuk ke penjualan. Nah, otomatis es krim ini kan ngejual es krimnya. Penjualan ini bisa juga disebut dengan sales gitu. Yaitu adalah es krim yang dikonsumsi oleh orang-orang yang dijual oleh toko es krim ini. Nah, ini kondisinya dalam setahun ya, atau disetahunkan. Katakanlah penjualannya tuh atau salesnya ada 858 juta. Nah, kemudian dalam prosesnya itu pastinya kan butuh bahan baku, harus belanja juga. Lalu ada juga beban-beban seperti beban pengiriman. Lalu ada beban-beban lain lah di luar pengiriman, ya kayak beban gaji dan segala macam. Semua beban ini di total tuh 731 juta. Oh ya, lupa sebelumnya. Ini sekali lagi dalam setahun ya. Jadi ini semua tuh hitungan dalam setahun. Nah, penjualan tadi yang 858 juta dikurangi dengan total beban yang ada yaitu 730 juta. Maka nilainya adalah 127 juta. Ini disebut dengan laba dari usaha atau operating profit. Nah, operating profitnya toko es krim ini berarti 127 juta. Apakah ini sudah bersih? Belum. Jangan lupa kita harus bayar pajak. Nah, operating profit tadi itu atau laba dari usaha yang 127 juta dikurangkan dengan tagihan pajaknya. Ya, sebut aja sebesar 23 juta. Maka kita dapat angka 104 juta. Nah, angka ini disebut dengan pendapatan bersih atau net profit. Sehingga net profit toko es krim ini adalah 104 juta rupiah. Nah, selanjutnya dalam menjalankan bisnisnya ini bertransaksi, ada orang jual dan beli, lalu juga harus beli bahan baku. Itu kan ada uang yang berputar ya di dalamnya. Nah, uangnya ini tuh ada fisiknya, maksudnya memang ada dalam bentuk cash. Memang buat transaksi, buat pembelian, lalu buat ngasih kembalian, penjualan dan sebagainya. Ini uangnya ada, baik di dalam meja kasir atau yang udah di store ke bank gitu. Nah, uang yang ada ini disebut dengan arus kas atau cash flow dan nilainya adalah 147 juta. Nah, ini kalau pakai ilustrasi toko es krim ya. Udah kebayang kan? Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam sebuah saham. Di sini kita pakai sahamnya itu adalah PT Campina Es Krim atau CAMP tikernya. Kita bisa lihat laporan keuangannya. Nah, yang tadi di ilustrasi itu bisa kita ambil semua dari laporan keuangan. Yang pertama, misalnya tadi aset. Dari laporan keuangan bisa kita lihat itu aset seperti pabriknya, lalu juga es krim yang dipunyai oleh Campina. Itu ada di laporan keuangan, yaitu namanya jumlah aset. Di sini adalah 1,08 triliun. Maka kita masukkan ya ke rekapnya. Selanjutnya kalau scroll ke bawah, itu akan ketemu dengan yang namanya liabilitas atau tadi itu hutang.
Nah, ini digabungkan ya, yang jangka pendek sama jangka panjang. Maka kita dapat liabilitasnya. Campina adalah 158 miliar. Lalu kita masuk, kalau scroll ke bawah lagi, itu kita menemukan tabel ekuitas. Rumusnya tadi aset dikurang liabilitas ya. Itu kita dapatkan angka 921,538 miliar. Lalu kita masukkan di recap, dibulatkan ke atas ya, jadi 921,54 miliar. Selanjutnya kalau di scroll lagi, kita akan menemukan tabel untuk penjualan bersih. Nah, itu tadi itu sales, yaitu 858,74 miliar. Lalu ada laba dari usaha, yang tadi itu rumusnya penjualan dikurangi dengan total beban yang dimiliki, sehingga didapatkan laba dari usaha adalah atau operating profit sebesar 127,55 miliar. Nah, lalu kalau kita scroll lagi ke bawah dari laporan keuangan, kita akan menemukan laba bersihnya atau net profit, yaitu sebesar 104,7 miliar. Ini dibulatkan aja ke atas ya. Dan kita scroll lagi ke bawah, kita akan menemukan arus kas dari aktivitas operasi. Di sini arus kas bersihnya Campina adalah 147,6 miliar. Lalu angka ini kita masukkan ya ke rekapitulasi, yaitu 147,6 miliar. Nah, angka-angka ini itu bisa kita dapatkan semua dari laporan keuangan. Angka inilah yang kita sebut dengan fundamental saham. Di sini karena Campina, maka inilah fundamental saham Campina. Mungkin kalian ada ngeliat ya, kok angkanya mirip sih kayak ilustrasi tadi? Iya, memang karena ilustrasi di sini itu saya mengambil dari laporan keuangan Campina, makanya angkanya mirip-mirip. Ini saya lakukan begini supaya teman-teman lebih mudah pahamnya ya, karena angkanya sama dan juga ilustrasinya sama, toko es krim. Jadi agar lebih mudah menangkap dan memahaminya. Nah, tapi ada kok cara mudahnya selain kita ngelihat dari laporan keuangan, yaitu kita gunakan aplikasi yang namanya RTI Business. RTI Business ini bisa kalian download di App Store atau di Play Store. Ini tuh aplikasi ya untuk handphone. Langsung aja kita buka tikernya CAMP, kita lihat ke case statistik, maka ada fundamentalnya. Sekarang kita bandingin ya. Untuk salesnya di RTI adalah 858,74 billion. Billion itu miliar. Kita lihat recap kita, 858,74 miliar, angkanya sama ya. Lalu kita masuk ke bagian aset. Di RTI Business, asetnya itu adalah 1,08 triliun. Lalu kita lihat dari tadi laporan keuangan, yaitu 1,08 triliun, angkanya juga sama. Kita masuk selanjutnya adalah liability atau liabilitas. Di RTI jumlahnya sebesar 158,65. Nah, di recap tadi juga sama, angkanya 158,65 miliar, angkanya sama. Selanjutnya ekuitas atau equity di RTI adalah 921,54 miliar. Di recap kita juga tadi 921,54, angkanya juga sama. Lalu selanjutnya untuk cash flow di RTI itu ditampilkan 147,61 miliar. Di recapan kita 147,6 miliar, angkanya juga sama sesuai dengan laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke operating profit. Di RTI 126,45 miliar. Nah, tapi di recap kita tadi dari laporan keuangan itu angkanya 127,55 miliar. Nah, di sini ada perbedaan nih. Terus yang mana yang benar? Kita cek aja langsung ya dari laporan keuangan Campina ini. Nah, di sini tadi kita bisa lihat ya, seperti ini recap laporan keuangannya. Nah, di RTI ini setelah kita hitung, ternyata RTI hanya merekap sampai dengan beban administrasi dan umum. Pendapatan lain-lain dan juga beban lain-lain tidak diperhitungkan di RTI ini. Sedangkan di laporan keuangan kan semuanya diperhitungkan ya. Mulai dari penjualan bersih sampai dengan beban lain-lain itu di recap.
Jadi laba dari usahanya itu udah memperhitungkan pendapatan dan beban lain-lain. Sehingga ada perbedaan nih antara angka RTI bisnis dengan laporan keuangan. Angka kedua-duanya itu benar, nggak ada yang salah. Di laporan keuangan bedanya lebih detail sampai dengan beban lain dan pendapatan lain. Di RTI itu tidak, hanya sampai beban administrasi dan umum. Lalu pakai laporan keuangan atau RTI itu bebas, selama angkanya benar dan nggak salah ya. Kalau saya lebih memilih laporan keuangan, karena laporan keuangan dirilis langsung oleh perusahaannya. Saya lebih percaya itu. Selanjutnya kita masuk ke net profit. Untuk di RTI net profitnya itu 104,7 miliar. Lalu untuk rekapan kita tadi adalah 104,7 miliar. Angkanya sama. Berarti bisa disimpulkan ya, angka dari RTI bisnis ini sama dengan yang ada pada laporan keuangan. Nah, ini adalah cara mudah kita mendapatkan fundamental saham melalui RTI bisnis. Jadi sudah ada rekapannya, udah ada rangkumannya kalau mau cara mudahnya. Oke, kita lanjut ya. Tapi tetap aja, walaupun ada cara mudah, kita harus bisa tahu dan baca laporan keuangan. Ini penting sekali untuk kita mengetahui laporan keuangan dari perusahaan. Karena di laporan keuangan datanya tuh lebih lengkap. Dan datanya juga lebih detail. Sampai beban lain, pendapatan-pendapatan lain itu dimasukkan semua. Sehingga kita sebagai investor itu sudah selayaknya dan wajib gitu mengetahui laporan keuangan agar kita bisa mengetahui fundamental saham yang mau kita beli atau fundamental saham yang saat ini sedang kita pegang nih sahamnya. Di sisi lain, mengetahui dan membaca laporan keuangan, kita tuh jadi bisa tahu kinerja perusahaan. Karena laporan keuangan tuh dikeluarkan per kuartal atau per 3 bulan. Jadi kita bisa lihat nih performa atau kinerja perusahaan per 3 bulan. Kita bisa lihat apakah performanya bagus, tetap mendapatkan profit nggak. Jadi kita nih sebagai investor, kita bisa memantau kinerja dari saham yang kita pegang nih sahamnya. Atau kita mau beli saham baru, ya kita tahu ini lagi bagus kinerjanya. Seperti itu. Jadi demikian video kali ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel Paham Saham agar subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita paham saham.